Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fido Rizkianto dengan NPM 1817051059. Dan saya Tika Istiqomah dengan NPM 1817051004. Dan saya Agnes Pramudani dengan NPM 1857051004. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang proyek UTS kami, yaitu dengan studi kasus penjualan kopi Lampung ya. Di sini yang pertama itu kita ada form login ya. Yang pertama itu kita di sini daftar akunnya dulu. Nah, di sini username-nya ini saya menggunakan email ini, password. Di sini saya mengatur passwordnya dibatasi dengan 6 ya, harus minimal 6. Kita buat, nah jadi itu akan langsung masuk ke database user. Selanjutnya kita login. Nah ini kalau tidak diisi juga dia akan masuk ke kondisi password kosong atau email kosong. Sebelumnya kita masukkan email yang tadi sudah daftarkan dan passwordnya, lalu kita masuk. Nah ini untuk tampilan indeksnya, judulnya Kopi Nang ini dia kita khususkan untuk Kopi Tas Lampung. Di sini kita coba untuk beli. Nah, di sini adalah tabel produknya. Di sini ada kopi robusta dan kopi naire. Di sini kita dapat melihat detail. Detailnya seperti ini, ada asal, ada jumlah stok, ada harga. Nah, selanjutnya kita akan coba beli ya. Nah, beli. Selanjutnya nama kopi. Nama kopinya misalnya kita kopi naire. Jumlah kopi yang dipesan itu misalnya 7. Nah, ini gambar ini kita menggunakan input file ya. Jadi kita mengambil gambar dari file kita. Di sini saya filenya ada di public image. Nah, di sini kita masukkan saja. Lalu kita submit dan dia akan masuk ke bagian bawah ini. Kopi naire dengan jumlah 7. Nah, di sini fitur edit, kita bisa mengedit jumlah pesanan. Ini ya tapi itu dia. Ya nih, update. Nah, selanjutnya kita juga bisa menghapus ya. Kita bisa menghapus. Nah, dia sudah hilang. Nah, lalu kita di sini kita bisa logout langsung. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian yang saya lakukan pada proyek UTS kali ini. Langsung saja ke codingannya. Di sini saya membuat autentikasi login ya, dan juga database untuk user dan kopinya. Di sini saya menggunakan function login, masuk, dan logout, dan registrasi, dan save ya. Di sini function login dia akan mengambil sesi login, data yang sudah di login, dia akan meredirect ke index. Nah, selanjutnya untuk function masuk ini nanti kita akan membaca inputan email dan password yang sudah kita inputkan di login. Nanti dia akan masuk ke sesi ini, ke sesi raw model data login. Nah, jika dia mendapatkan emailnya, dia akan mengecek kondisi. Nah, jika datanya kosong itu dia akan menampilkan email dan password kosong. Dia maka akan ngedirect ke login lagi. Nah, selanjutnya jika passwordnya itu benar, maka dia akan masuk ke indeks. Jika passwordnya salah, itu dia akan kembali lagi ke login untuk mengecekkannya.
di sini untuk mengambil datanya itu kita menggunakan user model yang sudah kita masukkan tabelnya dan fieldnya itu apa saja di sini. Nah, ini mengambil data loginnya dan menggunakan builder. Selanjutnya kita akan ke loginnya lagi ya. Ini function logoutnya seperti ini. Selanjutnya registrasi seperti ini. Nah, save-nya ini saya menggunakan rules untuk username itu minimal 3, maksimal 20. Dan untuk email itu minimal 6 dan maksimal 50. Terus nah ini jika emailnya sudah kita daftarkan, dia itu tidak bisa mendaftarkannya lagi gitu. Jadi unik, harus berbeda. Di sini passwordnya sama seperti tadi ya. Selanjutnya registrasi juga seperti ini. Di sini database yang saya buat itu ada 2, copy dan user ya. Ini untuk database kopinya sendiri nanti akan ditampilkan di detail. Selanjutnya user ini adalah data hasil registrasi pengguna yang sudah kita daftarkan tadi, akan masuk langsung ke database. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Atika Istiqomah untuk bagian yang dia lakukan. Dipersilakan. Ya, terima kasih Pindo. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian database keranjang dan juga untuk codingannya itu saya mengerjakan bagian backend-nya. Jadi di sini mungkin database-nya dulu aja ya. Jadi database keranjang ini dibuat ketika kita memilih menu beli. Jadi ketika kita memilih menu beli, kemudian kita akan memasukkan data-datanya seperti nama kopi, lalu jumlahnya, lalu kita memasukkan gambar, maka akan tersimpan di database keranjang ini. Lalu lanjut ke codingannya, ada bagian keranjang model. Nah, di sini kita mengkoneksikan dengan tabel keranjang. Kan sebelumnya sudah ada di file.env. Kalau tidak salah di file.env itu sudah didaftarkan juga nama database-nya gitu. Coba ke bawah. Sudah ada nama database-nya juga. Nah, jadi di keranjang model ini kita koneksikan dengan tabel keranjang. Lalu untuk protected allowed fields ini adalah ketika kita melakukan pilihan save, jadi allowed fields ini untuk memilih kolom-kolom mana saja yang diperbolehkan untuk diisi gitu pada pilihan save. Lalu di sini ada juga function get keranjang. Ini gunanya adalah ketika kita mau mengedit. Jadi ketika mengedit itu dikhususkan kita menggunakan slug. Slug ini kayak sejenis ID-nya gitu lah, sejenis kata kunci khusus dari satu barang itu. Jadi misal kita mau ngedit nih punya kopi Naire. Nah, itu yang tampil di bagian editnya itu khusus ID si kopi Naire itu aja gitu. Jadi menggunakan function get keranjang ini lalu menggunakan isiannya itu pakai slug gitu. Lalu lanjut ke folder keranjang ya. Folder keranjang di situ kan ada edit. Nah, di sini untuk edit itu form actionnya khusus dia nyambung ke keranjang lalu nyambung ke update. Mungkin buka ini dong, controller keranjang. Nah di sini itu ada function save. Itu untuk menyimpan data ketika kita mau membeli. Lalu ada juga function index, ini untuk menampilkan data, untuk read datanya gitu, untuk read data keranjang. Terus ke bawah lagi itu ada function delete sama ada function
update. Ada function edit. Function editnya ini untuk memanggil dan menampilkan tabel ketika kita mau ngedit datanya. Lalu untuk function update ini untuk fungsi kita menambahkan fungsi untuk kita mengedit datanya, lalu untuk menyimpan dia nge-redirect ke keranjang. Terus untuk yang function save yang di atas, function save ini sama aja kayak update, hampir sama, hanya beda nama functionnya doang sih. Terus controller copy di sini ada function index, ini untuk nampilin data dari database menu-menu kopinya untuk read datanya. Terus ada function detail seperti yang dijelasin Vindo tadi, itu untuk nampilin detail dari kopinya. Terus ada function create. Jadi function create ini kan ketika kita di tampilan page yang copy itu kan ada tombol beli. Lalu ketika kita tombol beli itu kan ada lagi tombol untuk tambah ke keranjang gitu kan. Nah, jadi dia ngoper datanya dari yang menu copy. Coba tampilan nah, ketika di sini ini kan create-nya ditaruh di tampilan, ini masih tampilan punyanya copy.php. Jadi ketika create, ketika submit, coba diisi dulu. Jadi ketika submit dari copy.php dia langsung ngoper ke keranjang gitu. Jadi dia langsung ngoper ke keranjang. Makanya fungsi save-nya itu disimpan di keranjang karena database-nya kan punya keranjang gitu. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan terkait proyek ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agnes. Baik, terima kasih Vindo dan Atika Istiqomah. Sekarang saya menjelaskan bagian saya, yaitu bagian front end. Yang pertama, di sini kita memakai dari template Bootstrap. Kemudian untuk navigasi di home, kita mengambil set URL out/index. Di situ memakai warna hitam. Kemudian ke bawahnya juga masih sama. Terus untuk session login, itu mengambil dari out login dan logout juga sama. Kemudian template. Template di sini juga kami memakai dari Bootstrap. Kemudian untuk CSS di index, kami memakai background color dengan kode untuk backgroundnya. Lalu marginnya juga 0. Kemudian sectionnya juga kita memakai panjangnya 100 dan tingginya juga 100, dan colornya juga memakai RGB 255. Dan ke bawahnya juga masih sama. Mungkin sekiranya itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai front end.
Baik, terima kasih Atika Istiqomah dan Agnes Maudani. Jadi saya ingin menambahkannya pada login tadi. Nah, di sini tuh saya juga menggunakan namanya filter ya. Nah, di sini tuh kita ada di config filter sama satu lagi di folder filter. Itu kita tambahkan sini aja. Nah, jadi di filter ini kita ada before after. Jadi before itu ketika di sini saya memasukkan kondisi di mana ketika dia mendapatkan mengambil session data itu, ketika dia belum login, maka dia akan kembali ke login gitu. Dan di filter ini saya itu memblok dia ketika dia masuk ke indeks itu dia harus login, harus kembali ke login. Jadi dia tidak bisa mengakses untuk menu-menu seperti keranjang beli dan sebagainya. Contohnya misalnya kita login ya, selamat. Seperti ini. Nah, seperti ini. Misalnya di sini kita indeks. Nah, jadi di sini nanti dia tidak bisa mengakses, cuman ini tadi ada beberapa kesalahan, mungkin belum saya perbaiki lagi. Tadi sudah bisa, ini agak error ya. Mungkin itu penjelasan dari kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf, dan apabila ada kekurangan, kami akan perbaiki nanti. Mungkin untuk project UTS kami hanya segini saja. Nantinya untuk project UAS kami akan perbagus lagi bagaimana mestinya. Mungkin sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.